Assalamualaikum. Hai adik-adik kelas 4, kembali lagi di channel audio tematik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Selain Indonesia itu, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini ada contoh angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Sedangkan saluang berasal dari Sumatera Barat dan dimainkan dengan cara ditiup. Kalau kecapi itu berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara dipetik. Ada juga kendang dan tifa. Kendang itu berasal dari Jawa Barat, sedangkan tifa berasal dari Papua dan dimainkan sama dengan cara dipukul. Ini hanya sebagian jenis alat musik yang ada di Indonesia ya. Nah, adik-adik, untuk halaman berikutnya di sini ada sebuah tabel tentang tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui dan jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, di sini kan sudah ada contoh. Yang pertama suling, yang kedua berasal dari Jawa Barat dan cara dimainkannya yaitu dengan cara ditiup. Nah, yang kedua ada rebab, berasal dari Jawa Tengah. Alat ini dimainkan dengan cara digesek pada bagian dawai dengan menggunakan busur. Gesekan tersebut menghasilkan bunyi yang lirih. Yang ketiga, alat musik kendang, berasal dari Jawa Tengah. Kendang dimainkan dengan dipukul pada membran yang terbuat dari kulit. Yang keempat, kecapi, berasal dari Jawa Barat. Bentuk kecapi itu seperti sebuah kotak kayu yang di atasnya ada senar atau dawai. Nah, dawai ini dipetik sehingga akan menghasilkan bunyi yang khas. Yang kelima, alat musik angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan batang bambunya. Nah, sekarang kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Nah, nanti tugas selanjutnya kalian mengamati 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi, seperti cara membunyikannya bisa ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nanti hasilnya, catatlah hasilnya penguatanmu pada tabel di bawah ini. Di sini sudah ada satu contoh. Yang pertama peluit. Cara menghasilkan bunyinya, kalau peluit itu ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi ya. Yang kedua drum. Drum dipukul menggunakan stick membran atau lapisan kulit drum akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga gitar. Gitar dimainkan dengan cara memetik senarnya. Senarnya itu dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara pada kotak gitar. Keempat, kentongan. Dibunyikan dengan cara dipukul, getaran pada kayu akan menggetarkan udara yang ada dalam kentongan. Kelima, piano. Piano dimainkan dengan cara ditekan pada touch-touchnya. Dalam kotak piano terdapat dawai-dawai yang bergetar jika dipukul. Nah, menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Adik-adik, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan?
Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Adik-adik, nanti kalian secara berkelompok bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Nah, ada pertanyaan, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Karena dipukul secara teratur, sehingga menghasilkan bunyi yang teratur juga. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Yaitu dengan membuat benda bergetar, kita dapat melakukannya dengan cara memukul, mengetuk, memetik, atau meniup. Terus bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Yaitu dengan cara membunyikan alat-alat saling bergantian dan saling mengisi sehingga menghasilkan musik yang enak didengar. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat melihat, menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, sekarang ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Yang pertama, sikap peduli dan santun. Kedua, pengetahuan berupa gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman sosial budaya. Tiga, sifat-sifat bunyi. Keempat, keterampilan dengan mencari informasi. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Yang pertama, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan diri. 2. Menghargai kepercayaan yang dianut sesama. 3. Tidak mengganggu saat orang lain sedang beribadah. 4. Menolong sesama dan tulus tanpa membeda-bedakan. Adik-adik, nanti ada tugasnya kerjasama dengan orang tua ya. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan lingkungan sekitar rumah.